Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar sesuatu dan Tuhan urapi kami dalam anugerah-Mu, dalam kasih setia-Mu Tuhan. Pimpin dan bawa kami mengerti apa yang Kau mau, berjalan dalam pusat kehendak-Mu, sampai kami berjalan seirama seritme dengan Kau dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mau ajarin sesuatu tentang penyembahan. Nanti Bu Kalista mau sampaikan sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Jadi kita itu tidak bisa memberi apa-apa sama Tuhan sebenarnya, karena segala sesuatu yang kita miliki hari ini datangnya dari Tuhan. Apa sih yang kita punya? Gak ada loh yang kita punya yang terbaik ini sebenarnya. Bahkan yang semua yang keluar dari tubuh kita ini kan gak ada yang baik. Coba dicek waktu bangun tidur, yang keluar dari mulutmu apa? Aroma apa? Matamu keluar apa? Telingamu. Semua yang lain gak ada yang baik. Tapi ada satu hal yang harus kita beri sama Tuhan, namanya penyembahan, pengagungan, pujian, ucapan syukur. Nah, waktu kita ibadah seperti ini adalah momen terbaik untuk kita memberi yang terbaik sama Tuhan lewat penyembahan, lewat pujian yang mengalir dari dalam hati kita. Makanya saya lebih suka nyembah daripada sorak-sorai. Sorak-sorai hanya fokusnya pada jiwa kita, pada perasaan kita. Kalau kita pelajari waktu lagu puji-pujian, yang sorak-sorai itu fokusnya pada di area jiwa kita. Tapi waktu kita nyembah seperti ini, kita beri sama Tuhan, adoration, pengagungan yang keluar dari hati kita, ini pujian sama Tuhan. Makanya kita bisa nyanyi, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ibu perhatikan ya, waktu kita nyanyi lagu ini keluar dari hati kita yang mencintai Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ini ngalir nyanyian ini bukan karena kita hafal lagu, tapi dari hati kita karena pingin memberi yang terbaik sama Tuhan. Ini harus dilakukan di rumah. Kalau di rumah nggak dilakukan, di tempat ibadah nggak bisa nyanyi tok. Tidak heran orang Kristen bertahun-tahun hidupnya tidak berubah, karena datang ibadah hanya sekedar nyanyi, bukan memberi korban dari dalam hatinya. Saya nggak bisa nyanyi, suara saya jelek. Ibu bisa, istilah orang Jawa itu rengeng-rengeng, tahu nggak rengeng-rengeng itu apa itu? Bergumam dalam hatimu. Terpujilah namamu, pujian bagi Raja mulia. Ini mazmur yang keluar dari hatimu. Pagi hari ini kami memberikan syukur bagimu, syukur bagi Raja mulia. Kami menyembahmu, kami memujamu. Itu keluarnya dari hati. Coba belajar sekarang. Rengang-rengang istilah saya. Pakai mulutnya untuk ngomong, bukan untuk ngomel, tapi untuk nyembah Tuhan yang keluar dari hati. Mulai ya. Angkat suara. Sembah dia. Terpujilah namamu. Nyanyikan semua yang ada di dalam hatimu, keluarkan untuk Tuhan Raja yang Maha Mulia. Pagi
Pagi hari ini kami menyembah-Mu Allah perkasa. Kami memuliakan nama-Mu. Dari hati kami memuja. Keluarkan suaramu, sembah Dia. Oh, inamu sedebe beralabakaya nama sinimiana ramo giana ralamaya se. Terus sembah. Terus nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu itu. Lebih angkat suaramu itu. Haleluya, haleluya. Bagi Raja mulia Allah perkasa. Seluruh pujian kami naikkan, meninggikan nama-Mu, meninggikan Engkau Rajaku. Hati kami mengucap syukur, hati kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih bagimu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berikan pujian dari hati kami. Kami berikan hidup kami sebagai korban yang menyenangkan hati-Mu. Kami berikan sepenuhnya untuk-Mu. Allah perkasa, Allah yang ajaib. Oh, selamanya, selamanya. Oh Tuhan Yesus. Sekarang buka matanya. Sekarang lihat saya. Enak gak nyembah Tuhan? Mulai bisa nyembah Tuhan gak? Sekarang lihat saya. Terlalu enak nyembah Tuhan sampai nggak mau buka mata ya. Nah, harusnya penyembahan seperti ini kita lakukan setiap hari. Hanya penyembahan yang kita bisa berikan sama Tuhan. Kita mau berikan apa sama Tuhan? Kita mau berikan duit kita. Seberapa sih duit? Duit datangnya dari Tuhan. Kadang kita kasih berkat sama orang juga nggak seberapa. Lebih banyak berkat itu kita pakai untuk diri kita sendiri. Kasih minum ibu. Kadang kita hanya berikan nggak seberapa untuk hidup kita. Ibu ini. Yang bisa kita beri adalah penyembahan yang keluar dari hati. Nah, kita itu bisa menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak bisa berikan penyembahan. Kalau saya nggak mencintai istri saya, tanya istri saya setiap hari saya kasih pujian berapa kali, saya kasih cium istri saya berapa banyak. Karena saya mencintai, saya kasih pujian, saya sering puji, saya sering peluk, saya sering sayangin, saya berikan yang terbaik. Sama, kalau kita nggak mencintai Tuhan, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan firman-Ku. Di Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurutin segala perintahku.
Tidak heran ya banyak orang bertahun-tahun ke gereja, mulutnya jahat, sikapnya jelek, kelakuannya buruk, jadi batu sandungan. Kenapa? Hanya sekedar datang ibadah, tapi hari biasa nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya saya bilang ibu-ibu ini, ibu-ibu harus dalam satu hari 24 jam di rumah harus terkoneksi hatimu dengan Tuhan, bukan di ibadah saja. Ibu di rumah bangun hubunganmu dengan Tuhan, biasa nyembah Tuhan. Di gereja kita sudah terbiasa nyembah Tuhan. Nah, penyembahan seperti ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak heran kadang Tuhan memanifestasikan pribadinya lewat pujian penyembahan kita. Kadang kita nyembah Tuhan ngerasain hadirat Tuhan kan? Hadirat Tuhan itu adalah pribadi Tuhan, kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu real dan nyata, urapannya kadang, kuasanya kadang mengalir, kita rasakan. Jadi kita membangun hubungan dengan Tuhan tadi dalam situasi keadaan apapun, itu yang membuat kita mampu, kita ini terkoneksi dengan Tuhan. Seperti ini, ketika ini baterainya habis, saya mesti koneksi dengan sebuah charger yang terhubung dengan aliran listrik. Sama dengan hidup kita, kalau kita nggak terkoneksi dengan Tuhan, kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita seringkali hampa, kosong. Dan akibatnya apa? Cerewet, bawel, nyebelin, bencekno, ngeselin, penuh khawatir, penuh kecemasan, tidak bisa tidur. Karena apa? Sebenarnya karena kita jauh dari Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini terkoneksi dengan sumbernya, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kesehatan, sumber kesembuhan, sumber hikmat dan pengertian, hidup kita jauh lebih baik apa enggak? Harusnya jauh lebih baik. Orang Kristen harusnya hidupnya jauh lebih baik loh, tambah hari loh. Tapi kalau hidupmu tambah tua, tambah cerewet, bawel, perlu bertobat dan berubah loh. Harus tambah lebih baik karakter kita, sikap kita, tindakan kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Karena kita terkoneksi, terhubung dengan sumber tadi, terisi setiap hari. Yang keluar dari mulut kita bukan omelan, bukan gerutuan, bukan cacian, bukan menjelekan orang lain, bukan ngerasani, bukan gosip. Tapi yang keluar dari mulut kita adalah pujian, penyembahan. Karena kita terbiasa terkoneksi dengan Tuhan. Coba sekarang cek mulutnya masing-masing sering ngomong apa? Ngomong buruk, ngomong jelek, ngomong negatif, berarti kamu terkoneksi dengan sumber yang salah. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Hati ini tergantung diisinya apa. Diisi firman, keluarnya firman. Diisi ucapan syukur, keluarnya pujian, pengagungan sama Tuhan. Amin. Kita ini udah tambah hari tambah umur loh. Saya ngomong sama istri, kok tambah hari udah tambah umur, ini tambah tua kita. Ngelihat generasi-generasi udah mulai tumbuh besar. Kita mau pakai sisa umur kita kan mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan. Suatu hari kita sedang ngantri bertemu dengan Tuhan kan. Nggak tahu kapan waktunya, nggak tahu siapa yang duluan. Tapi ketika kita berjumpa nanti dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang diberikan sama Tuhan, termasuk hidup kita, termasuk lidah bibir kita, termasuk mata kita, termasuk telinga kita, termasuk berkat yang Tuhan percayakan sama kita, termasuk apapun umur yang dipercayakan. Kita mau pakai umur itu apa? Kan bukan untuk dipakai yang sembarangan dan sembrono, kita mau pakai untuk menyenengin hati Tuhan kan? Bener nggak? Orang yang nyenengin hati Tuhan, yang di dalam pasti dirubah. Datang ke ibadah bukan untuk dengerin saya khotbah, tapi kamu mesti denger suara Tuhan supaya hatimu diubahkan. Engkau harus berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi? Hanya agamawi saja. Kristen bertahun-tahun, kelakuan tidak berubah. Mati ditolak Tuhan. Buat apa? Saya suatu hari
akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, semuanya tidak bisa diwakilkan. Menghadap tahta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan semuanya tanpa terkecuali. Suatu hari yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, kejahatan apapun telanjang di hadapan Tuhan. Kita Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhin rohmu? Aku ke ujung langit, ke ujung bumi, engkau ada di sana. Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Artinya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dimulai dengan kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan, termasuk lidah bibir kita. Kita mau pakai mulai hari ini untuk nyembah Tuhan. Amin. Terkoneksi dengan Tuhan. Kita renungin firman, dengerin khotbah saya di YouTube. Tiap hari saya upload khotbah. Daripada dengerin perkataan buruk orang lain, dengerin khotbah. Jauh lebih baik. Karena telinga kita, mata kita, mulut kita ini seperti pintu gerbang. Tergantung apa yang kita mau terima masuk dalam diri kita. Apapun yang kita terima, suatu hari akan keluar. Kalau diisi firman, keluarnya firman. Diisi jengkel dan sakit hati, keluarnya cacian dan makian. Diisi kecewa, kekhawatiran, munculnya kecemasan, keraguan, bimbang, stres, bingung, kacau. Makanya beri hati sama Tuhan. Belajar memberi hati ini sepenuhnya sama Tuhan. Jadi korban. Yang kita kan sering diajarin hamba Tuhan, berapa banyak ibu-ibu ini kan sering ibadah. Banyak pendeta ngomong, beri hidupmu jadi korban sama Tuhan. Korban apa? Duit. Kasih persembahan gak seberapa. Kita nolong orang gak seberapa. Kasih makan orang gak seberapa. Hidup kita jadi korban. Sekarang kita lihat di Roma pasal yang ke-12. Mulai ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah yang sejati itu bukan seperti ini loh. Ini namanya kita berkumpul bersama menyembah Tuhan sambil belajar firman. Sebenarnya ibadah yang sejati ketika Bapak Ibu di rumah, di tempat kerja, ketemu orang, ketemu sesama. Benar nggak tubuh kita persembahkan sebagai korban yang kudus, berkenan dan sempurna? Hidup hari-hari kita sebenarnya yang kita persembahkan. Itu ibadah kita. Ketika kita diperlakukan buruk orang lain, ketika disakitin, ada beberapa orang disakitin anaknya, beberapa orang nyakitin hati anaknya. Lu bertobat dan berubah saja. Beberapa orang disakitin suaminya, disakitin tetangganya dan lain sebagainya. Bagaimana kita bersikap menghadapi hal seperti itu? Koreksi diri, salah bertobat, jangan diulangi, mulai melangkah sama Tuhan. Hidup kita harus diubahkan. Kenal Tuhan, hidup kita harus diubahkan. Kalau hidup kita tidak berubah dari tahun ke tahun, ujungnya nanti kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah suatu hari didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu mesti tahu, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, suatu hari kita sendiri yang akan menikmatinya. Amin. Tabur yang baik, lakukan yang terbaik. Ketika nyembah-nyembah yang terbaik, melakukan aktivitas apapun, bekerja, masak, apapun itu, lakukan yang terbaik.
Bahkan kita ketemu orang, ngobrol sama orang pun belajar ngobrol yang terbaik, seperti kita melakukannya untuk Tuhan, supaya akhir kehidupan kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita ingin nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Mau ngapain? Kita mau kejar apa? Ibu Nini umurnya sudah 77. Saya lahir tahun 77 malah. Mau ngejar apa? Gak ada. Orang yang sudah selesai dengan hidupnya, gak pingin apa-apanya, pingin nyenengin hati Tuhan. Disakitin, dilukai, diperlakukan buruk orang lain, gak terlalu dipikirin. Orang memang orang gak bertobat, ya bisa saja dia nyakitin kita kan. Orang mulutnya gak bertobat, bisa aja dia nyakitin kita. Tapi yang paling penting kan hidup kita mau beri yang terbaik sama Tuhan. Katakan, beri yang terbaik untuk Tuhan di hidup saya. Itu penting sekali. Saya perhatikan banyak orang Kristen, katanya sih ibadah di gereja, katanya rajin pelayanan dan lain sebagainya. Tambah tua, tambah cerewet, tambah bawel, kelakuannya buruk kok. Orang dunia bilang kan tambah tua, tambah pikun, kelakuannya kayak anak-anak kan. Ya, orang dunia sering ngomong begitu kan. Tapi kita ini yang tambah tua, tambah cinta Tuhan. Katakan amin. Tambah tua, tambah tajam. Tambah tua, tambah diberkatin Tuhan. Tidak pikun, tidak setruk, tidak encor, romantik, pegelinu dan lain sebagainya. Kita seger dan diberkatin Tuhan. Amin. Dimulai dengan hari ini kita ambil keputusan benar-benar bertanggung jawab dengan hidup kita. Saya belajar tanggung jawab dengan hidup saya. Apalagi beberapa tahun 2023 ya, 2023 bulan Agustus saya itu lumpuh 11 hari. Waktu itu saya gemuk sekali. Sejak saat itu saya bertanggung jawab dengan tubuh saya. Saya jaga pola makan saya. Nggak mau makan sembarangan. Saya mau makan sehat. Makan pun saya bertanggung jawab. Tidur pun saya bertanggung jawab. Segala sesuatu yang saya kerjakan saya harus bertanggung jawab sama Tuhan. Kira-kira kalau kita seperti itu, kita lakukan yang terbaik apa enggak? Bener apa enggak? Kenapa sih kok kita ini jadi orang sembrono? Sering kan sembrono kan, ngomong sembarangan, masak serampangan, kerja sembarangan, ngomong sama orang serampangan, ibadah juga sembarangan. Kenapa? Karena kita pikir ya biasa saja. Karena kita tidak pernah berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan. Alkitab katakan, lakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Segala sesuatu, ibadah, ngobrol, bekerja, masak. Saya sebagai hamba Tuhan berkhotbah, saya nggak lakukan serampangan, saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena suatu hari saya akan bertanggung jawab apapun itu di hadapan Tuhan. Suatu hari kita menghadap Tuhan, setelah kita selesai dengan hidup kita, akan diputar sebuah seperti film, video, cerita hidup kita dari kecil. Terutama hidup kita yang sudah dewasa ngerti firman, malu nanti ngelihat kelakuan kita. Mungkin nggak sampai ngomong nggak berhak masuk surga karena malu sama Tuhan. Lebih baik hari ini kita bertobat kan daripada bertobat nanti kan. Betul apa? Firman mengkoreksi. Ibumu meski tahu apa yang saya sampaikan seringkali nyakitin perasaanmu, tajam. Supaya hidup kita diubahkan Tuhan kok. Buat apa datang ibadah hidup kita nggak berubah? Saya nggak mau ngomong manis. Saya mempersiapkan ibu-ibu suatu hari bertemu dengan Tuhan, didapati menjadi orang yang disayangin Tuhan. Amin. Mungkin selama ini ketemu pendeta yang ngomongnya manis, maju terus bu, maju terus, maju tak gentar kamu. Sono, maju sono. Tapi kita mau belajar berubah setiap hari. Hari ini diubahkan, besok diubahkan. Hari ini bersama Tuhan, besok bersama Tuhan. Hari ini diurapi, besok diurapi. Hari ini hidup dalam kesucian, besok hidup dalam kekudusan. Hari ini diberkatin, besok diberkati. Katakan amin. Tutup matamu dan kita coba belajar memberi yang terbaik. Bapak Ibu, ketika Salomo mentabiskan bait suci sama imam-imamnya, dia nyembah Tuhan. Ada ayatnya tapi saya nggak bukain dari PR.
Ketika dia nyembah Tuhan, hadiratnya itu kuat sekali. Hadirat Tuhan. Sampai dia nggak tahan, akhirnya rebah. Tidak heran ketika saya doa seringkali, lihat video saya itu, saya nggak tumpang tangan bahkan. Orang dilawat Tuhan. Karena apa? Hadirat Tuhan. Karena kita terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan tadi, hadiratnya manifestasi melalui hidup kita. Dengerin baik-baik ya. Tuhan memang ada di mana-mana. Namanya omnipresent. Betul apa enggak? Di taman, di diskotik, di pelacuran, di mall, di toilet, di mana-mana Tuhan ada. Tuhan yang omnipresent tidak pernah melakukan apa-apa. Yang His manifested present, yang manifestasikan dirinya, Dia yang mengubah hati kita. Yang kita seringkali merasakan kita nggak tahan dengan hadiratnya, kadang nangis, tapi gak kuat berdiri dan lain sebagainya. His manifested present, hadirat Tuhan yang dimanifestasi, itu yang kita perlu setiap hari. Menyertai hidupmu, tinggal di dalammu, ada di atasmu. Kita ngobrol dengan orang, orang merasakan hadirat Tuhan. Kita menyembah, apalagi nyembah Tuhan, Tuhan akan hadir manifestasikan kuasa. Saya berdoa suatu hari ibu-ibu semua ini ketemu orang-orang yang bermasalah dan ibu-ibu yang ngeselingin mereka, karena ibu ngerti firman. Katakan amin. Amin. Fokus sama Tuhan. Beri waktu sebentar. Nanti Ibu Kalista akan sampaikan sesuatu. Tutup matamu. Ada beberapa orang di jamaah Tuhan nikmatin hadirat itu ya. Ada urapan Tuhan sedang turun bergerak, nikmati itu, nikmatin itu. Roh Kudus bagianmu sekarang, jamaah, semakin kuat urapan, semakin kuat urapan. Sekarang Tuhan, now in Jesus name, now in Jesus name, now. Inaralamoso namose ramoso, ide bebe kiana naralamore. Tuhan jamah Tuhan, Tuhan jamah Tuhan. Oh hadiratmu, 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 hadiratmu Tuhan. Uralamaya si kadarana moya naralamaya si inamur yanamusu. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Urapanmu turun. Jesus name. In Jesus name. Tuhan jamah. Oh ralamusa inamure ikiribiana nanamus yanaramaya. Dalam nama Yesus. Jesus. Jesus name. Uramaya inama. Uramaya ranamu. Hidamu. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pagi hari ini, untuk kasih setiamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami
terima kasih untuk lawatan-Mu yang ajaib. Yesus, kami sanjung tinggi. Hadirat-Mu tetap tinggal dalam ruangan itu, berkuasa mengurapi kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih buat kasih setia-Mu dan keajaiban-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang dalam nama Haleluya. Amin, amin, amin. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan Kau hadir dalam keluarga. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive that. Jesus name. Receive the Lord. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.